Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan ini yang paling dia khawatirkan di saat tidak berkomunikasi denganmu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mungkin ya sudah untuk beberapa waktu tidak berkomunikasi denganmu. Nah, jikalau kalian di sini agak penasaran ya tentang bagaimana perasaannya, apakah mungkin ada hal-hal yang dikhawatirkan ya, kita cuba cari tahu di saat tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa energinya? Apakah mungkin ada hal-hal yang sedang dikhawatirkannya ya? Seperti apa energinya? Seseorang yang sadar bahawa dia telah pun menyakitimu. Kita lihatkan energinya. Two of Diamond. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang perlu mengimbangi sesuatu atau mungkin ya gagal mencapai sebuah keputusan. Teman-teman, saya tidak tahu ya apa yang menjadi isu sehingga kalian tidak berkomunikasi. Tetapi dengan kemunculan kartu ini, ada sesuatu yang perlu diimbanginya. Beberapa yang lain mungkin teman-teman ya gagal untuk memberikan kamu sebuah keputusannya. Mungkin ada hal yang kamu tanya, tetapi orang ini seperti semakin menunda-nunda dan lambat banget dalam memberikan kamu keputusannya. Maka apapun isu yang sedang terjadi, teman-teman ya, saya menangkap kegagalannya untuk mengimbangi sesuatu membuatkan kalian mungkin ya sedang diam-diaman ataupun sedang menghindar ya saat ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Ace of Clubs, ini menggambarkan seseorang yang sebenarnya sangat mencintai kamu ya, mempunyai perasaan yang sangat mendalam dan dia sedar teman-teman, dia perlu melakukan sesuatu. Otherwise, kamu mungkin akan terus mendiamkannya atau mungkin ya tidak akan melanjutkan koneksi ini. Saya menangkap dari dalam perasaannya. Nah, ini kalian sesuaikan ya. Jikalau dia berdealing lebih daripada satu orang ya, mungkin berdealing dengan kamu dan yang lainnya, saya menangkap jauh di dalam hatinya, orang ini sangat menginginkan kamu. Tetapi dia mungkin ya tidak memberitahu kamu apa-apa. Nah teman-teman, baru sebentar tadi ya, saya menjelaskan jikalau dia mungkin berdealing dengan lebih dari satu orang, kemunculan kartu Three of Spades. Teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seseorang yang sedar ya. Kalian bukan sekadar tidak berkomunikasi, tetapi walaupun dia sangat menyayangi, sangat mencintai kamu, dia sempat menyakiti kamu. Nah ini kerana mungkin ada sesuatu yang gagal diimbangi dari awal lagi ya. Kemunculan kartu Three of Spades sebagai kartu di tengah. Nah ini menggambarkannya kondisi kalian yang sedang saling diam-diaman dan tidak berkomunikasi. Teman-teman, King of Clubs menggambarkan energi seseorang yang belum menyerah. Teman-teman, orang ini sebenarnya memiliki hasrat yang sangat besar ya terhadap kamu, tetapi beberapa di antara dia yang lain ini mungkin orang yang sudah memiliki pasangan atau orang yang egois sekali. Orang ini orang yang berambisi untuk memiliki kamu, tetapi teman-teman, saya menangkap gambaran kerana egonya yang terlalu tinggi, seringkali menimbulkan kesalahfahaman di hati kamu ya. Seolah-olah kamu merasakan dia ini mungkin ya tidak cukup mencintai kamu atau tidak benar-benar serius terhadapmu. Kita lihatkan lagi di sini ya. Okey teman-teman, ini kartu Joker ya akan saya singkirkan. Kemunculan Jack of Club. Wow, teman-teman. Saya menangkap sebenarnya seperti apa yang kamu rasakan ya. Apakah ada sesuatu yang sedang dikhawatirkannya di saat kalian lagi diam-diaman seperti ini? Teman-teman, dia benar-benar sangat berharap ya yang kalian berdua dapat mengabari satu sama lainnya dengan segera. Sosok ini seperti sudah kurang sabaran menanti sebuah kabar berita dari kamu, dan jikalau kamu belum mulai sebuah komunikasi, teman-teman, ke depannya saya menangkap gambaran dari dia ya yang akan memulai sebuah komunikasi duluan. Ini seperti kondisi di mana mungkin ya kalian sudah agak lama tidak berkomunikasi ya. Itu yang saya rasakan. Dan under the deck di sini teman-teman ya menggambarkan kartu Eight of Clubs, yang berarti teman-teman sosok ini memang sudah kurang sabaran untuk berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin teman-teman dalam waktu dekat ini ya, saya menangkap mungkin beberapa di antara mereka
Ini jikalau tempat tinggalnya jauh atau kalian sedang berjarak saat ini ya. Seperti kemunculan kartu ini menggambarkan hatinya yang mulai ingin dekat dan datang ke kamu. Nah, ini jikalau menurutnya agak sulit untuk menghubungi kamu, tidak bisa berkomunikasi denganmu, maka teman-teman, saya menarik energinya yang udah kurang sabaran, ingin datang bertemu kamu dengan segera. Teman-teman, semakin ke sini ya, saya menangkap gambaran dari tadi ya. Seseorang ini semakin menyayangi kamu, semakin mencintai kamu, dan walaupun dia gagal untuk memberikan kamu keputusannya, tetapi dalam diam, dia seolah-olah sudah mengambil keputusannya, yaitu untuk memilih kamu dan bukan yang lainnya. Maka teman-teman, ini kondisi di mana setelah diabaikan, ditinggalkan, tidak berkomunikasi, membuatkan hatinya semakin membara dan semakin jatuh cinta, semakin menyayangimu ya. Maka teman-teman, ini sama ada seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu tidak lama lagi atau akan datang mencari kamu secara langsung ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi seperti apa kondisi emosinya ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi emosinya ke kamu saat ini di saat kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, di sini angka 3 lagi sekali ya. Three of Heart. Saya menangkap ada keinginan yang sangat kuat untuk bertemu empat mata dengan kamu. Teman-teman, entah ini menarik energi hubungan baru atau hubungan lama, keinginan terdalam seseorang adalah untuk rekonsiliasi atau bertemu empat mata dengan kamu. Teman-teman, ini hubungan yang mungkin berawal daripada pertemanan yang baik dan dia sedang sangat merindukan momen kebersamaan seperti itu. Teman-teman, ada sesuatu yang tidak balance ya, tidak seperti dulu. Mungkin dulu kalian selalu bersama, saling mendukung ya, saling memberikan semangat, tetapi detik ini teman-teman, dia merasakan kehilangan semangat dan dukungan kamu. Maka teman-teman, jikalau orang ini merasakan agak sulit untuk menghubungi kamu, atau mungkin contohnya kamu memblokirnya, contoh teman-teman ya, maka ada keinginan untuk mencari kamu secara langsung ya, dan bertemu dengan kamu. Teman-teman, sosok ini sedang merindukan momen kebersamaan dengan kamu seperti yang diluangkan sebelumnya ya. Teman-teman, angka 3 ini sudah muncul 2 kali ya, yang menggambarkan, saya tidak tahu teman-teman kalian sesuaikan ya, apakah mungkin ada keterlibatan keluarga, keterlibatan pihak lain ya, keterlibatan orang ketiga, itu kamu sesuaikan. Tetapi teman-teman, jikalau ini menarik energi saling single, maka detik ini saya menangkap seperti ada energi kesalahfahaman, sesuatu yang menyakitkan hati kamu, yang membuatkan kalian saling diam-diaman ya. Kita lihatkan satu kartu dari pihak kamu pula ya. Seperti apa kondisi emosimu saat ini di saat tidak berkomunikasi dengannya. Bagaimana pula dengan kondisi emosi kamu? Teman-teman, dengan kemunculan Nine of Pentacles, wow teman-teman, kamu udah sangat mandiri di sini ya. Dan bahkan kamu sangat berkeras hati, berkeras kepala, tidak mahu lagi seperti terlalu memberikan banyak perhatian kepadanya. Teman-teman, sebenarnya kamu sangat menyayangi dia, kamu sangat mencintainya, tetapi pada waktu yang sama, kamu juga udah lelah banget ya, untuk menunjukkan sikap kamu yang selalu mengejar, selalu memberikan perhatian. Menurut kamu teman-teman, sebuah hubungan melibatkan kerjasama dari kedua belah pihak. Maka jikalau kamu yang selalu berjuang, lebih baik teman-teman kamu fokuskan ke arah dirimu. Maka di sini seperti kemunculan Nine of Diamonds menggambarkan kamu yang mulai bahagia, belajar mencintai dirimu sendiri. Dan bahkan ya, beberapa di antara kalian yang menonton, teman-teman ini secara perlahan-lahan sudah mulai berubah hati dan menemukan hal-hal baru yang lebih excited ya, yang lebih excitement untuk kamu. Kamu tidak lagi tertakluk kepada energinya. Kamu menemukan hal-hal yang lebih membahagiakan ketimbang dia. Dulu teman-teman, energinya akan membuatkan kamu ya so excited ya. Tetapi detik ini teman-teman, kamu seperti menemukan sesuatu yang membuatkan kamu teruja dan kamu tidak lagi terlalu terpaku dengan energinya. Entah di sini beberapa di antara kalian ya mulai berubah hati atau mulai berfokuskan ke arah karir dan pekerjaan. Dan bahkan dengan kemunculan Nine of Diamonds, teman-teman ini seperti energi kamu yang sangat ego, atau mungkin ada beberapa yang sudah mulai berubah hati ya. Okey teman-teman, walaupun sedemikian, kemunculan Nine of Diamonds menggambarkan energi kamu yang tidak pernah melupakannya. Tergerak ya, sesekali hati kamu ingin mengabarinya, tetapi kamu menahannya. Nah, ini mungkin kerana egomu.
Kamu tidak sanggup lagi mengejar sosok ini ya. Itu yang saya rasakan dari tadi. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Spades menggambarkan seseorang yang masih lagi terperangkap dengan pikiran-pikiran negatifnya yang memikirkan kamu. Teman-teman, sosok ini merasakan kamu ya. Detik ini mungkin tidak ada waktu untuk diluangkan kepadanya. Entah siapa yang sangat sibuk di sini ya. Apakah ini menarik energi seseorang yang sangat sibuk atau kamu di sini yang semakin sibuk ya? Maka teman-teman, jikalau kamu sibuk dengan karir kamu, pekerjaan kamu, dia merasakan kamu tidak mengendahkan dirinya lagi. Kemunculan Eight of Spades menggambarkan seseorang yang masih lagi memikirkan kamu sampailah detik ini. Okey teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Seseorang yang sedang khawatir di saat tidak berkomunikasi denganmu. Kita akan cuba mendalami ya emosi dia, tetapi sebelum itu kita lihatkan siapa orangnya ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang kalian ingin tahu apa yang paling dikhawatirkannya di saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapa dia? Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sangat labil dari segi perasaannya. Di awal mungkin ya naksir banget sama kamu, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan ini mulai berubah menjadi serius. Tidak di awal ya, seiring berjalannya waktu, baru dia belajar mencintai kamu dengan sedalam-dalamnya. Teman-teman, orang ini mungkin agak sedikit pendiam, orangnya agak pemalu, dan beberapa di antara dia ini menarik energi seseorang yang seumuran, atau mungkin ada beberapa yang lebih muda dari usiamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Ace of Discs, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat berorientasi kan ke arah kestabilan dan juga seseorang yang inginkan sesuatu yang nyata. Teman-teman, keuangan ya, kondisi keuangan itu sangat penting baginya. Tidak ada yang lebih penting dari mencari uang, dan jikalau orang ini tidak memiliki uang yang cukup, teman-teman, dia tidak akan terlalu memfokuskan kamu ya. Beberapa yang lain ini menarik energi hubungan yang masih lagi di tahap pendekatan. Nah, ini mungkin melibatkan hubungan baru atau hubungan yang bisa dikaitkan dengan rakan sekerja. Okey teman-teman, dengan kemunculan Three of Cups, nah kalian mendapat kartu ini 2 kali ya. Nah teman-teman, di sini sudah ada 3 kali angka 3 ya. Kartu Three of Cups muncul 2 kali, tetapi angka 3 ini sudah berulang 3 kali. Maka teman-teman, kalian sesuaikan ya, apakah hubungan kamu dan dia memang sedang diganggu oleh pihak lain, atau mungkin dari awal lagi memang ada keterlibatan pihak ketiga. Teman-teman, orang ini orang yang suka berteman, sangat suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya, seorang yang setia kawan, dan orang yang sangat suka bersosialisasi. Orang yang enjoy banget. Nah ini teman-teman, orang yang apabila sudah mendapat gaji, mendapat uang ya, akan dihabiskan ke atas teman-temannya. Saya sempat menarik beberapa daripada dia ya. Apabila mendapat gaji, akan menggunakan gajinya untuk dihabiskan dengan teman-temannya. Beberapa sahaja, tidak semua teman-teman ya. Okey, dengan kemunculan The Magician, sosok ini sosok yang sangat charming, pandai berbicara dan pandai memanipulasikan keadaan untuk kebaikannya. Teman-teman, dia ini orang yang sebenarnya tidak memperlihatkan sisi sebenarnya kepada kamu ya. Mungkin berpura-pura menganggap kamu sebagai seorang rakan, sebagai seorang teman, tetapi jauh di dalam hatinya, teman-teman, dia sangat mencintai kamu. Tetapi sebelum dia mendalami perasaan itu, apa yang ditampilkan itu hanyalah sekadar teman, sekadar rakan sekerja. Teman-teman, sosok ini tidak pernah memperlihatkan perasaan sebenarnya kepada kamu ya. Tetapi jauh di dalam hatinya dia sedar kamu ini mungkin soulmate-nya dia. Tetapi kerana hubungan ini ya mungkin beberapa diawali dengan persahabatan yang baik, maka dia ingin menjaga energi persahabatan itu. Teman-teman, orang ini orang yang bertalenta ya, orang yang mempunyai skill-skill yang tertentu, orang yang cukup berbakat, dan beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sangat aktif di bidang seni ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu The Devil, wow, ini orang yang mencintai kamu secara berlebihan ya. Saya menangkap seseorang yang tidak bisa mengontrol perasaannya. Jikalau tidak berbicara dengan kamu, banyak pikiran-pikiran negatif yang akan dimunculkan di kepalanya.
Teman-teman, entah kalian di sini masih bersama ya ataupun tidak, apakah kalian di sini masih berkomunikasi atau langsung tidak berkomunikasi, teman-teman ada energi seseorang yang berusaha keras untuk kembali mendapatkan kamu. Kerana kartu The Devil ini mendampingi kartu The Magician. Teman-teman, orang ini sedang mencari cara ya untuk mengupayakan sebuah cara bagaimana untuk mendapatkan kamu kembali agar kamu pulang di sampingnya. Teman-teman, ini seperti kondisi seseorang yang frustrasi banget di saat tidak berkomunikasi denganmu. Gabungan kedua kartu ini ya, ada seperti perasaan yang luar biasa yang sedang dirasakannya, termasuklah perasaan yang sangat posesif, sangat cemburu, sakit hati ya dengan kondisi yang sedang terjadi. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini orang yang mungkin mempunyai beberapa kebiasaan buruk yang hanya kamu tahu ya. Okey teman-teman, kartu Eight of Swords ini juga, maaf teman-teman ya, bunyi sangat-sangat bising teman-teman ya. Kemunculan Eight of Swords ini teman-teman muncul 2 kali. Nah, mendampingi ya satu sama lainnya. Saya menangkap dari segi pikirannya, sosok ini masih lagi sangat memikirkan kamu ya. Okey teman-teman, dan detik ini apabila kartu ini mendampingi kartu The Devil, wow teman-teman, banyak pikiran-pikiran buruk yang sedang menghantui pikirannya. Dan kamu di sini, bayang-bayang kamu masih lagi menghantui pikirannya. Sulit banget untuk melepaskan kamu dan tidak dapat melepaskan kamu pergi ya. Teman-teman, orang ini cenderung orang yang berpikir secara berlebihan, orang yang mempunyai pemikiran yang agak rumit. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain dengan kemunculan Eight of Discs, seseorang yang boleh dikatakan pekerja keras, orang yang sangat rajin bekerja. Teman-teman, orang ini orang yang tidak suka diganggu sewaktu bekerja dan sangat fokus ke arah pekerjaannya. Sekali lagi ya, mungkin beberapa menarik energi rakan sekerja atau orang yang pernah bekerja dengan kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini. Jikalau kalian di sini sempat bertanya ya bagaimana emosinya, apakah mungkin ada hal-hal yang dipikirkannya secara negatif? Nah ini kan kamu lihat ya, kartu The Devil mendampingi kartu Eight of Swords dan kamu mendapat kartu Eight of Swords ini 2 kali. Maka teman-teman sudah pasti ya, kita ingin mendalami emosinya. Apakah mungkin ada hal-hal yang dikhawatirkannya di saat tidak berkomunikasi denganmu? Kita coba lihatkan di sini ya. Apa hal-hal yang muncul di pikiran dan hatinya sewaktu tidak berkomunikasi denganmu? Nah, itu terpulang teman-teman ya. Apakah kalian baru putus tidak berkomunikasi atau mungkin sudah tidak berkomunikasi agak lama? Kita lihatkan seperti apa pikirannya dan emosinya dan sesuatu yang dikhawatirkannya. Caution. Teman-teman, ini kartu yang banyak banget ya energinya. Energi yang pertama, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang sakit hati dan sedang merawat perasaannya. Itu yang pertama ya. Dan dia juga sedar dia sudah menyakiti kamu sehingga membuatkan kamu menjauh dan tidak lagi berkomunikasi dengannya. Energi kedua teman-teman, kesedaran ini membawa ke arah di mana kamu mulai bertindak untuk berjaga-jaga terhadapnya. Mungkin ya beberapa di antara kalian yang menonton merasakan ini bukan sekadar seseorang yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu, tetapi jikalau orang ini sempat memanfaatkan kamu, detik ini dia sedar kamu sangat berjaga-jaga dengan dirinya, menjaga jarak dengan dia, menghindar dari berkomunikasi secara berlebihan kerana kamu tidak sanggup lagi diperlakukan seperti ini. Teman-teman, kartu ini juga menggambarkan kesedaran hatinya yang mungkin tidak terlalu berjaga-jaga di saat berdealing dengan kamu, sehingga menimbulkan kesalahfahaman di antara kalian berdua. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, saya menangkap hatinya yang sudah pun tahu ya, dia banyak menyakiti kamu dan detik ini dia tahu teman-teman, kesedaran di hati kamu membuatkan kamu sangat berjaga-jaga untuk kembali mendekatinya. Seperti kamu ya, sudah pun tahu dia ini siapa. Apa motifnya? Apa niatnya? Mengapa dia mendekati kamu? Apakah dia benar-benar mencintai kamu atau sebaliknya? Nah, ini yang sedang dipikirkannya sewaktu kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, kerana dia sedar, dia sudah pun menyakiti hati kamu, dia khawatir banget yang dia tidak akan berkesempatan ke depannya lagi untuk mendekati kamu. Atau kamu mungkin ya tidak akan kembali ke pangkuannya. Teman-teman, apa yang paling dikhawatirkannya? Let go.
Dia tahu teman-teman, jikalau diawali dengan hubungan yang sudah saling menghindar, mengabaikan, tidak berkomunikasi, lambat laun kamu akan melepaskan pergi. Atau mungkin dia sedar kamu sudah pun melepaskan pergi ya, kerana kartu Nine of Diamond dari pihak kalian mengindikasikan kartu kemandirian. Kamu yang mulai nyaman, mulai senang seperti ini, tidak diganggu dengan energi-energi toksik yang tidak menghargai kamu. Dan kamu mulai berubah hati dan mempelajari hal-hal yang baru. Teman-teman, maka dia khawatir banget ya, kamu di sini semakin mandiri dan kamu melepaskan energi ini. Itu yang paling dikhawatirkan hatinya. Kita lihat lagi teman-teman ya, kita cuba dalami emosi si dia sewaktu tidak berkomunikasi denganmu ya. Apalagi yang dirasakan hatinya detik ini. Wow, teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, mungkin take it too seriously ya. Apabila merasakan seperti kamu tidak lagi memberikan perhatian ya, tidak mahu lagi melanjutkan koneksi ini. Beberapa di antara dia bahkan ya, kondisi kesihatannya semakin merosot. Teman-teman, ini sebenarnya diawali dari pikirannya. Pikiran-pikiran negatif ataupun kemunculan hal-hal negatif yang sering dihadirkan di kepalanya. Maka apabila orang ini selalu berpikiran negatif, itu akan mengganggu kesihatannya. Nah ini teman-teman ya, mungkin ada kesihatan yang semakin menurun, kesihatan yang semakin tidak baik. Entah mengapa dari kartu ini ya, saya sempat merasakan jikalau kalian sempat berpapasan atau kamu sempat melihatnya dari kejauhan. Contoh teman-teman ya, kamu mungkin dapat memperhatikan badannya semakin kurus. Kondisi kesihatannya tidak begitu baik dan seperti terlihat lebih tua dari usianya. Nah ini mungkin beberapa ya, yang semakin kurus, penampilan yang semakin tua kerana kondisi kesihatannya yang tidak terurus. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, apa yang paling dikhawatirkannya di saat tidak berkomunikasi denganmu. Teman-teman, dulu apabila dia sakit, dia demam, kamu akan mencari tahu. Kamu mungkin akan mengunjunginya, merawatnya. Tetapi detik ini jikalau dia sakit, dia bersendirian. Kamu tidak mahu lagi ambil tahu atau merawat atau mengunjunginya. Maka segala sesuatu perlu dihandle, perlu dikendalikan seorang diri. Itu yang membuatkan semangatnya jatuh banget detik ini ya. Kita lihatkan lagi. Wow, teman-teman, sosok ini apabila sudah tahu ya, kamu tidak lagi terganggu akan koneksi ini, beberapa di antara dia mulai mencari tahu dan mulai spying kamu ya. Kerana dia khawatir banget, apakah kamu di sini benar-benar akan pergi atau kamu masih menantinya? Apakah masih ada sedikit harapan untuk bisa bersamamu? Maka teman-teman, entah dia ini sedang spying ya, social media kamu, mencari tahu tentang diri kamu melalui rakan-rakannya, melalui rakan-rakan kamu, atau memantau kamu dari kejauhan ya. Itu yang sedang dilakukannya. Teman-teman, kemunculan honeymoon, wow, ini seseorang yang sangat sedih ya. Jikalau dia mengetahui detik ini kamu sedang traveling, sedang berlibur tanpa dirinya. Mungkin ada perencanaan untuk membawanya berlibur bersama. Atau mungkin kalian sempat merencanakan untuk bercuti ya, pergi ke sebuah tempat. Tetapi itu sebelum sesuatu terjadi. Detik ini teman-teman, dia merasakan kamu merantau di pelbagai tempat tanpa dirinya. Membuatkan energinya merasakan kamu ini semakin menjauh dari dirinya. Teman-teman, beberapa energi lain ya, saya sempat merasakan energi seseorang yang mungkin sedang traveling detik ini, entah itu melibatkan pekerjaan atau sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal pribadinya, tetapi sewaktu dia traveling, dia mengingati kamu dan sangat berharap dia dapat traveling bersama dengan kamu ya. Nah, jikalau dia sedang berkunjung atau menuju ke tempat-tempat yang kalian rencanakan, teman-teman, itu yang sedang dipikirkannya ya. Mengapa ini tidak terjadi? Nah, apatah lagi ada perkataan honeymoon. Mungkin beberapa sempat merencanakan pertunangan, pernikahan ya, merencanakan honeymoon destination bersama. Tetapi teman-teman, ini tidak terjadi. Dia masih memikirkan perencanaan ini. Kemana untuk membawa kamu ke depannya. Sedih banget ya, di saat ada perencanaan tetapi itu tidak terjadi. Energinya banyak sebenarnya ya teman-teman ya. Kalian sesuaikan, tetapi ini sudah pasti ada kaitan dengan traveling ya, ataupun percutian, liburan seperti itu ya. Wow teman-teman, ini entah ya, dia khawatir banget jikalau kamu di sini sempat berpindah rumah, berpindah pekerjaan, berpindah atau lebih parah lagi ya, berpindah hati. Teman-teman, moving ini
energi yang menggambarkan kamu yang mulai moving forward, sudah mulai maju ke depan tanpa dirinya. Teman-teman, ada gambar rumah di sini ya. Mungkin dia sangat ingin berkunjung ke rumah kamu, tetapi kerana dia tahu kamu mungkin sudah berpindah hati, kamu sudah move on dari dirinya, membuatkan dia sangat seperti menanti dan mengharapkan apakah masih ada kesempatan yang dia akan berkunjung ke rumah kamu atau kamu akan berkunjung ke rumahnya. Teman-teman, ini mungkin juga melibatkan perpindahan pekerjaan, perpindahan rumah atau perpindahan hati ya. Teman-teman, ini yang sangat dikhawatirkan ya. Jikalau kalian di sini sempat berpindah hati ya, wow, itu benar-benar ya menikam hatinya. Teman-teman, dia sedih banget. Kerana dia tahu, teman-teman, kamu menjadi seperti ini kerana dia telah mengecewakan dan menyakitimu. Teman-teman, ini mungkin sempat menarik energi seseorang yang lebih kuat ya ke arah water sign yang melibatkan zodiak Cancer, Scorpio dan juga Pisces. Scorpio, Cancer dan juga Pisces. Baik teman-teman, kita akan cuba lihat ke arah zodiak-zodiak yang lainnya melalui kartu-kartu tarot ini teman-teman. Zodiak yang lebih mendominasi ya, kemunculan zodiak Gemini dan juga Capricorn yang saling berdampingan. Nah, ini teman-teman, entah kalian yang menonton berzodiak Gemini, dia Capricorn, atau mungkin dia Gemini, kalian Capricorn, dan didampingi dengan zodiak Gemini sekali lagi, Virgo, Cancer, Capricorn, Taurus, Virgo. Banyak zodiaknya sebenarnya ya, Libra, Aries, Leo, Sagittarius dan Aries, dan juga seseorang yang berzodiak Pisces. Teman-teman, sepertinya banyak zodiak yang sudah terbaca ya. Tetapi bagi kalian yang mungkin ingin melihat zodiak-zodiak yang tidak saya sebutkan atau mungkin zodiak yang berdampingan, kita cuba lihatkan di sini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Scorpio, Leo, Capricorn, Cancer, Taurus, Sagittarius, Pisces dan juga zodiak Virgo sekali lagi. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Menggunakan kartu yang lain pula, kita cuba lihatkan apa yang sangat dia harapkan darimu saat ini. Setelah mengkhawatirkan isu-isu ini, kita lihatkan ya, apa yang sangat dia harapkan darimu saat ini. Nah, jikalau kalian masih tidak lagi berkomunikasi atau membatasi diri ya, free yourself. Wow, teman-teman, dia sempat merasakan kamu benar-benar ingin bebas dari koneksi ini ya. Dan pada waktu yang sama, dia juga ingin bebas seperti kamu. Dia tahu, teman-teman, dia sudah menyakiti kamu, tetapi hatinya masih lagi terbelenggu, terperangkap dengan kesilapan dan kesalahannya. Seperti kamu, teman-teman, dia juga ingin bebas, tetapi tidak bisa. Mungkin yang berhasil move on, yang berhasil bebas itu kamu. Tetapi sosok ini masih belum bisa move on dari koneksi ini ya. Maka teman-teman, dia sedih banget kerana dia merasakan atau mulai merasakan rupa-rupanya dirinya tidaklah sekuat kamu ya. Kita lihatkan lagi apa yang paling dia harapkan. Teman-teman, beberapa di antara dia masih lagi mengharapkan ya, bahawa beberapa di antara kalian yang menonton masih lagi mempunyai perasaan-perasaan yang tertentu terhadap dirinya. Teman-teman, beberapa di antara dia masih mengharapkan cinta, masih mengharapkan yang kamu akan masih meminati, menyayangi, mencintai dan menyukainya. Kemunculan keep an open mind, wow, ini energi seseorang yang belum menyerah ya. Teman-teman, dia tahu ya, mungkin kamu sempat menghadirkan orang lain, berkenalan dengan orang lain, tetapi teman-teman, dia tidak mahu tertinggal. Saya menangkap gambaran walaupun dia menghadirkan hal-hal yang negatif di kepalanya, tetapi kerana dia masih lagi tertarik banget sama kamu, teman-teman, dia yakin banget dan pasti ya, kedepannya dia masih lagi bisa menebar pesona dan memikat hatimu kembali. Saya menangkap orang yang belum menyerah dan masih ingin mencuba ke depannya ya. Mungkin ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi dia sedang merencanakan hal ini. Teman-teman, saya menangkap jikalau dia gagal move on, maka teman-teman, orang ini akan kembali mendekati kamu sebentar lagi ya. Kemunculan heart-to-heart conversation. Nah, baru sekarang ini teman-teman, dia sedar dia perlu mengungkapkan sebuah kebenaran dari segi perasaannya kepada kamu. Dulu kamu yang banyak curhat, banyak mencerita. Dia mungkin sempat meremehkan perasaanmu. Tetapi detik ini dia baru sedar teman-teman ya. Mungkin kegagalannya untuk mendengarkan kamu membuatkan kamu pergi.
Maka detik ini teman-teman, dia baru sedar betapa pentingnya kamu di hatinya dan ada hal-hal yang ingin diungkapkannya kepada kamu sebentar lagi yang berkaitan dengan pembicaraan dari hati ke hati. Nah, ini teman-teman, kita akan cuba membuka beberapa kartu ya untuk memperlihatkan pembicaraan hati ke hati yang seperti apa yang ingin disampaikannya kepada kamu melalui bacaan hari ini. Teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Mungkin ada kata-kata yang terbuku di dalam hatinya yang tidak pernah dia sampaikan kepadamu. Maka pesan apa yang sangat ingin dia sampaikan kepadamu di saat mengkhawatirkan isu-isu ini? Did you know that you are my world, my love, my life? Teman-teman, apakah kamu sedar? Kamu adalah dunianya, cintanya, dan hidupnya. Wow, ini seperti ringkasannya, kamu adalah segala-galanya bagi dirinya. Teman-teman, dia benar-benar ingin mengungkapkan ini, tetapi mungkin ya, belum siap atau tidak kesampaiannya. I am very confused about our current condition. Teman-teman, ini kalian sesuaikan dengan situasi hubungan masing-masing ya. Beberapa di antara dia masih lagi bingung dengan apa yang sudah terjadi. Nah, ini teman-teman, entah sosok ini ya, sosok yang tidak tahu salah silapnya di mana atau benar-benar tidak jelas akan perubahan yang sedang kamu suntikkan. Maka dia benar-benar confused, bingung banget dengan apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuatkan kalian berdua sudah begitu lama tidak berkomunikasi ya. I love it when I catch you looking at me. Teman-teman, mungkin ada momen ya, beberapa kali dia pernah menangkap kamu memandang ke arahnya. Jikalau ini pernah terjadi, entah kamu yang melakukannya atau dia yang curi-curi memandang ke arah kamu, itu kalian sesuaikan ya, kerana energi pembacaan bisa terbolak-balik. Tetapi di saat dia melihat kamu curi-curi pandang ke arahnya, hatinya bahagia banget. Teman-teman, dia suka banget ya di saat kamu mencari kesempatan memandang ke arahnya di saat dia tidak melihatmu. Kerana di saat dia menangkap kamu curi-curi pandang ke arahnya, itu secara otomatis memberitahu hatinya yang kamu suka, yang kamu rindu, yang kamu sayang ya. Nah, ini kalian sesuaikan. Apakah energi ini terbalik atau tidak ya? Tetapi teman-teman, ini benar-benar melengkapinya. Di saat melihat kamu curi-curi pandang ke arahnya, wow, hatinya benar-benar ya bahagia banget. Okey teman-teman, mungkin ada momen seperti itu ya, masih tidak bisa dilupakannya. I know that you are a career person, but please spare some time for us. Nah, ini teman-teman yang saya jelaskan daripada double kartu Eight of Spades tadi. Entah beberapa di antara kalian di sini semakin sibuk, memang tidak ada waktu untuk diluangkan bersamanya. Maka dia tahu kamu ini orang yang sangat berfokus ke arah karir. Tetapi tolonglah ya, meluangkan sedikit waktu agar kalian bisa bersama seperti dulu. Nah teman-teman, tidak semua kartu ini akan resonate ya dengan situasi kamu. Ambil mana yang resonate sahaja ya. I don't understand why I miss you so much when we are apart. Teman-teman, dia juga agak bingung ya dengan perasaan ini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Daripada ciri-cirinya, kartu Page of Cups. Teman-teman, ini menggambarkan orang yang agak labil di awal hubungan kalian. Dia mungkin naksir banget sama kamu, tetapi perasaan itu tidaklah sekuat itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai sedar ada sesuatu yang terjadi di hatinya. I don't understand why I miss you so much when we are apart. Nah, ini seperti kondisi hati seseorang yang tidak mengetahui yang dia sudah pun jatuh cinta sama kamu. Tetapi kemunculan pertanyaan ini, mengapa di saat kalian berjauhan, di saat kalian tidak berkomunikasi, hatinya semakin merindukan kamu? Maka ini menangkap energi seseorang yang dia sendiri tidak tahu ya, yang dia sudah pun jatuh cinta banget sama kamu. Nah, ini energinya. Baik teman-teman, under the deck, I really miss doing the things we used to do together. Teman-teman, sudah ada dua perkataan rindu di sini ya. Rindu banget sama kamu di saat kalian berjauhan, di saat kalian tidak berkomunikasi, dan sangat merindukan momen-momen yang diluangkan bersama dengan kamu, melakukan hal-hal yang selalu dilakukan sebelumnya. Maka teman-teman, orang ini ya, ada hal-hal tertentu yang sangat rindu untuk dilakukan dengan kamu dan bukan dengan yang lainnya. Sudah pasti ya menurut kalian, tetapi Kak, dia kan bisa melakukan hal-hal itu ya dengan orang lain. Tetapi kan energi itu tidak sama, guys. Maka apa yang dilakukan dengan kamu itu berbeda di saat melakukan hal ini dengan orang lain.
Teman-teman, vibrasinya berbeda, energinya berbeda. Maka dia sangat merindukan momen-momen itu dengan kamu. Hanya dengan kamu. Maka teman-teman, beberapa di antara dia di sini menurut saya ya, tidak mengetahui bahawa dia sudah pun jatuh cinta padamu. Nah ini mewujudkan kekhawatiran yang sangat mendalam di saat kalian tidak berkomunikasi. Dia takut yang kamu sudah pun melepaskan, kamu sudah pun move on dan tidak menginginkan dirinya lagi. Begitu ya teman-teman penjelasannya kita lihatkan. Daripada kartu-kartu ini kita cuba lihatkan. Apakah mungkin akan menarik huruf-huruf namanya ya? Teman-teman saya singkirkan seperti ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf Q, Y, E, V, N, U, B, M, R, D, L, A, O, T, K, F, P, S, W. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa komunikasi itu penting. Namun yang terpenting dalam sebuah komunikasi adalah mendengar apa yang tidak terucapkan. Berkomunikasilah bahkan saat tidak terasa nyaman. Kerana salah satu cara terbaik untuk menyembuhkan hati adalah dengan mengungkapkan semuanya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.